Oke, Mas Sena ya sudah raise his Iya, Bu. hand, his hand untuk presentasi ketiga. Silakan. Mas Sena sama bertiga atau berdua nih? Dengan Mas Arman. Oh, sama Mas Arman. Ya, Mas sama Arman Arman. hadir ya? Berdua, Oke, Bu. Berdua, Bu. Iya. Hadir, Bu. Ya, saya share screen dulu ya. Saya stop dulu. Oke, saya sudah stop. Silahkan kalau ini. Oke, Bu, izin share screen. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, udah jadi paper nih. Ini saya mohon maaf, Bu. File presentasinya kita belum bisa tampilin. Baru ini progres kita di cover papernya. Jadi langsung tahu ya progres. Gitu. Jadi langsung tahu progres papernya belum ada, nggak apa-apa. Unik. Mungkin bisa diperbesar atau yang lain sudah nyaman untuk melihatnya? Ya, 100 boleh 100. Oke, Bu. Ya, oke. Judulnya? Oke, judulnya adalah Diet and Lifestyle Analysis People of Yemen Related to Zero Case COVID-19 Using SWOT Analysis. Oke, berarti nanti untuk dipakai untuk di Indonesia? Ini kan di Yemen. Iya, Bu. Jadi emang kita berangkat dari hasil analisis data statistik COVID-19 ini menarik. Kalau di situ kan hampir semua negara terpapar virus COVID-19 ya, ada kasusnya di setiap negara. Nah, yang menarik adalah ada beberapa negara yang masih zero case, artinya tidak ada laporan bahwa di sana ada terpapar virus corona. Nah, jadi kita berinisiatif atau tertarik gitu untuk mengangkat riset ini. Mungkin kita berbagi ataupun mengambil manfaat dijadikan suatu rujukan mengenai COVID-19 ini. Karena memang hanya sedikit negara yang zero case gitu, Bu. Oke. Jadi memang Yemen sampai sekarang belum itu ya? Belum ada laporan ya? Belum, Yemen belum ada laporan ya? Iya, belum. Coba diceritakan yang ini. Berarti jadi kalau latar belakangnya iya, Bu, dari 193 negara di dunia yang terdaftar di PBB itu ada 18 negara yang datanya sampai hari ini, sampai akhir kuartal 1 ya, berarti bulan April itu datanya zero case COVID-19. Ini berarti harusnya bukan nama bertiga ya? Masih paper asli ya ini? Iya, Bu. Ini masih nggak boleh publish ini. Iya, belum. Masih private. Lanjut ke bawahnya abstraknya, boleh dilihatkan abstraknya. Oke, Bu. Ke bawah abstraknya, oke. Pull aja ke abstraknya ke atas. Ya. Udah, Bu. Abstraknya cuma sampai sini sih ya. Ya. Oke, jadi salah satu negara yang kami angkat adalah negara Yaman. Kenapa Yaman? Karena negara Yaman itu paling besar di antara 18 negara yang zero case. Dan negara Yaman sendiri itu aksesnya masih terbuka gitu, Bu. Jadi beda sama Korea Utara, walaupun Korea Utara itu zero case, tapi akses komunikasinya sama sekali tertutup gitu. Nah, jadi untuk kepentingan nanti ke depannya untuk survei ataupun membagikan kuesioner juga masih terbuka. Kita rencananya akan menggunakan Google Ads dan Facebook Ads ya, untuk menyebar kuesioner dengan random sampling. Seperti itu, Bu. Ya. Nah, untuk ke proyeknya rencananya apa, Mas Sena? Ya, Bu. Rencana proyeknya? Untuk proyeknya di sini kita mengambil tesis atau hasil analisis menggunakan yang SWOT itu. Bisa ditunjukkan SWOT-nya? Ada table SWOT-nya nggak? Table SWOT-nya kita baru sampai di papernya, ini, di papernya aja. Ya, paper papernya. Asli aja, mana? Oke.
Ini Bu, di paper 2016. Ini papernya 2016 ya? Iya. Ah, Tapi masa sih? kasusnya berbeda. Kasusnya berbeda. Chinese Development Assistance for Health and Key Tropical Disease. Kalau asli papernya memang di Yemen kan? Iya, untuk kasusnya kita angkat yang di Yaman, Bu. Tapi untuk Oh, papernya ini kita ambil dari usulan Mas usulan. Sena di Iya. Yaman. Kalau Iya. paper rujukannya yang mana? Paper rujukannya? Yang ini, Bu. Ada Chinese Development Assistance for Health on Key Tropical Diseases. SWOT Saya nggak analysis. lihat. Oh, Nggak terlihat. Sebentar, Bu. Mungkin filenya saya ganti dulu. Stop share. Nah, ini Bu. Oke, boleh ke bawah lanjut ininya. SWOT analisisnya saya mau lihat. Strength, which, opportunity, and threat. Oke. Nah ini, ya. Mungkin kalau secara bukan terus ke bawah terus. Nah, karena ini spesifik ya, namanya SWOT ya. SWOT itu adalah evaluasi diri ya. Kalau pemahaman saya kan di sini nih. Internal strength, internal weakness, external opportunity, sama external threats ya. Nah, di sini biasanya SWOT itu dilakukan oleh yang punya gitu loh. Nah, saya agak melihatnya bagaimana nih kalau misalnya kita di luar Yemen nih. Kita orang yang di luar Yemen, tapi kita mau mengevaluasi tentang Yemen. Iya. Nah, jarang terjadi SWOT itu dilakukan oleh orang eksternal terhadap satu. Biasanya SWOT itu terkait dengan internal kita. Kita mengevaluasi diri kita dengan SWOT gitu. Kan Ulin ini Cina, dia mengevaluasi dengan Cina. Dengan penulis dari Cina, peneliti dari Cina, ya. Ini kan significant achievement tropical disease control in China. Nah, taruhlah kita internal strength, kekuatan ketika kita meriksa Yemen, kita kan mau meriksa kekuatan internal Yemen sendiri adalah apakah betul ada significant achievement dari untuk kontrol penyakit di Yemen. Kita nggak punya data kan. Ya, surveillance response system of tropical disease human research dia sudah punya gitu. Nah, kita nggak tahu apakah betul di Yemen juga memiliki hal yang sama atau dia ada hal yang berbeda gitu. Kalau kita ambil dari publikasi resmi dari pemerintah setempat bisa nggak Bu? Itu yang maksud saya nanti jadi pertanyaan ya. Karena dasarnya sendiri SWOT-nya itu adalah untuk evaluasi diri gitu. Jadi harusnya orangnya sendiri. Kita tidak bisa mencari hanya dari karena dengan mengevaluasi kekuatan, kemudian dia kan ada ancaman, terus ada kelemahan, tapi ada opportunity yang dia lihat, dia harus mengeluarkan strategi-strategi SE-nya, SO-nya, SW-nya, gitu kan harus dia bikin ya. Jadi agak riskan kalau misalnya dilakukan oleh pihak luar. Nah, itu dari sisi keilmuannya. Nah, kalau dari sisi statistik kan kita belajar ini adalah pembelajaran statistik ya, kurang. Saya melihatnya paling hanya deskriptif saja, statistika deskriptif dari data-data tersebut. Nah, kalau saran saya ini bagus, tapi tadi banyak catatan-catatan yang harus kita pahami gitu. Sekalipun kita untuk di Indonesia kita pakai, misal judulnya bukan Yemen, tapi kita judulnya Indonesia. Nah, kita itu juga harus hati-hati untuk menyatakan strength kita di mana, weakness kita di mana, opportunity itu betul-betul harus dalam kajian yang sangat sangat hati-hati dan teliti. Gitu. Nah, kalau boleh saya sarankan, atau ada paper lain yang menjadi pilihan selain paper ini? Sampai saat ini belum ada Bu. Oke. Nah saran saya mungkin bisa ini di-keep dulu untuk yang ini karena agak sulit untuk wujudkan, dan saya melihat untuk proses pembelajaran statistiknya masih kurang ya.
masih belum seperti yang saya inginkan. Sementara saya menginginkan itu dari Anda menentukan alat ukur, kemudian sampel, kemudian melakukan proses perhitungan, menentukan hipotesis, menghitung sampai dengan menguji nanti reliabilitas, validitas sampai ke uji hipotesisnya bisa dilakukan semua dan memahami arti itu. Jadi kalau ini nggak pas untuk papernya, ya. Mas Sena ya, sama Mas Arman masih punya waktu, minggu depan mudah-mudahan sudah dapat paper yang dimaksud. Tadi kan juga 2 kelompok sudah presentasi, sudah mulai kebuka juga kan, ranah-ranah penelitian yang saya kira oke untuk dilakukan. Ya gitu ya Mas Sena ya, sama Mas Arman ya. Oke, terima kasih. Siap, Bu. Ya, kita berikan tepuk tangan juga untuk kelompok ketiga, menambah warna di hari Sabtu kita. Ada lagi yang raise hand untuk